Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sesi belajar psikiatri. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pemeriksaan psikiatri. Kemudian kita sudah belajar tentang pemeriksaan status mental. Yang sebelumnya sudah masuk dalam tema klinis ya. Yang pertama adalah delirium. Barangkali ada yang ingat materi tentang delirium? Saya harap masih ingat semua. Kalaupun tidak, bisa mengulang kembali yang video sebelumnya ya. Nah, untuk saat ini kita spesifik membahas materi klinis berikutnya sesuai janji saya di video sebelumnya, yaitu demensia. Seandainya katakan ada suara-suara lain selain suara saya mohon maaf karena ya situasinya sedang agak berisik, tapi nggak apa-apa. Semoga bisa tersampaikan maksud dari pembelajaran kali ini. Oke, tetap bersama saya, Zuhratul Mulia. Jadi tetap ya disclaimer-nya seperti ini. Hanya ditujukan sebagai media pembelajaran. Karena untuk saat ini ada metode pembelajaran sinkronis dan asinkronis. Sehingga asinkronis barangkali kita akan berkurang jumlah tatap mukanya. Sehingga harapannya dengan video ini akan membantu proses pembelajaran yang tidak bisa bertemu langsung. Oke, jadi ditujukan untuk mahasiswa kedokteran yang sedang mempelajari materi psikiatri, bisa untuk media pembelajaran dokter muda atau koas, untuk pendalaman materi bagi GP, General Practitioner, dan profesi terkait, sehingga tidak mengubah, do not replace, clinical examination on overall therapeutic process. Oke, dan tolong tidak untuk mendiagnosis diri sendiri ataupun mendiagnosis temannya. Dan saya sangat berharap tetap membaca dari sumber referensi yang lain. Oke, kalau previous video I have talked about delirium. Semoga masih ingat, jadi kalau delirium itu yang terganggu ada beberapa komponen. Ingat 2A, awareness, attention. Jadi awareness-nya terganggu, kemampuan untuk memusatkan, mempertahankan, mengalihkan perhatiannya terganggu. Kemudian attention ya tadi ya, perhatian, awareness berarti kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, dan ketidakmampuan dari ini ada penurunan kondisi kognisi. Nah, berlangsung selama beberapa periode waktu, harus mutlak ditemukan bukti adanya gangguan fisik yang menyertai sehingga terjadi penurunan kesadaran, namun tidak boleh merupakan bagian dari kondisi koma. Itu tentang delirium. Sebabnya banyak macam, bisa karena faktor intrakranial, ekstrakranial, faktor metabolik. Ya, kalau masih ingin memperdalam materi delirium, diperkenankan untuk membuka video yang sebelumnya. Khusus hari ini kita membahas tentang demensia. Nah, kalau di DSM-5, jadi kita mengenal istilah demensia itu menjadi major and mild neurocognitive disorder. Ini. Jadi banyak macamnya, ada Alzheimer disease, ada frontotemporal neurocognitive disorder, bisa karena demensia Lewy bodies, dan sebagainya yang disebutkan dalam slide ini, namun kita tidak menyebutnya sebagai demensia, melainkan major and mild neurocognitive disorder. Kalau delirium, ini kan sudah ya, yang di video sebelumnya. Nah, kenapa dibilang major and mild? Bedanya di mana? Oke, kita buka dulu berdasarkan kriteria diagnostik dalam DSM-5. Kalau kita lihat yang major dan mild di sisi kanan dan kiri, kalimatnya hampir sama. Jadi yang terganggu apa? Ada penurunan fungsi kognitif. Ada komponen attention, complex attention, executive function, learning and memory, language, perceptual motor, or social cognition. Kita sudah belajar ini di pemeriksaan status mental. Ya, prinsip dari neurocognitive disorder di sini yang terganggu adalah fungsi kognitifnya. Makanya kita dibilang neurokognitif, yang terganggu fungsi kognitif. Yang membedakan apa? Yang namanya major neurocognitive disorder, maka didapatkan bukti yang signifikan dari penurunan fungsi kognitifnya, dan ada impairment. Impairment di sini ada penurunan fungsi yang substansial yang akhirnya menyebabkan defisit dari aktivitas sehari-hari.
Yang defisit apanya? Fungsi. Fungsi sosial, pekerjaan, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang membedakan dengan mild adalah kalau di major itu penurunannya signifikan, sementara mild neurokognitif penurunannya modest, jadi slide, ringan, gitu ya. Impairment-nya juga ringan. Namun, defisit kognitif itu tidak mempengaruhi kapasitas fungsi aktivitas harian, sehingga yang bersangkutan masih mampu melakukan tugas harian sendiri, tapi kok mudah lupa ya, kok mudah bingung ya, tadi meletakkan barang tertentu di sebelah mana ya. Tuh. Jadi kalau yang mild ini sangat memungkinkan pasien bisa melakukan aktivitas harian. Sedangkan yang major neurocognitive disorder ini sudah mengalami gangguan dan beberapa membutuhkan caregiver pendamping untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Karena di sini yang terganggu jelas kemampuan memusatkan perhatian, fungsi eksekutif, fungsi-fungsi harian, memori dan pembelajaran, hingga kemampuan berbahasa ini juga akan turun. Untuk motorik bisa saja motoriknya melambat. Jadi pergerakannya jadi lambat, tidak bisa mengikuti pergerakan usia anak ataupun dewasa muda, dan ada penurunan dari fungsi kognisi sosial, pengenalan terhadap lingkungan sekitar, orang-orang terdekat, itu sangat terganggu. Oke. Penyebabnya banyak. Tadi sudah disebutkan di slide yang sebelumnya, ada kondisi Alzheimer. Mungkin sebelum ini mengenal demensia Alzheimer, demensia frontotemporal, demensia Lewy bodies. Nah, ini semua bisa memicu munculnya major and mild neurocognitive disorder. Sekali lagi yang membedakan antara major and mild ini lebih ke arah tingkat keparahan gejala yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Sehingga fungsi kesadaran rata-rata masih intak, masih utuh, tidak terganggu. Bedanya dengan delirium, kalau delirium sudah ada penurunan fungsi kesadaran. Dua-duanya memang mempengaruhi fungsi kognitif, ya benar. Namun pada kondisi gangguan neurokognitif ini, fungsi kesadarannya masih utuh. Oke, itu dipegang dulu. Kemudian ada suatu kondisi multiple etiologis, sehingga tidak hanya satu penyebab saja, namun banyak penyebab yang menjadikan seseorang mengalami neurocognitive disorder. Nah, karena tadi sinonim ya, demensia gitu ya. Kalau kita membahas demensia, di gambar ini disebutkan is umbrella term used to describe a set of symptoms. Jadi, dia merupakan suatu payung dari gejala yang menyebabkan adanya perubahan dalam fungsi memori, persepsi. Jadi kalau memori ya berarti ada ingatan jangka segera, jangka pendek, ataupun lebih ke arah fungsi persepsi. Jadi sudah mulai muncul gangguan-gangguan persepsi, ada ilusi, ada derealisasi. Kemudian fungsi reasoningnya juga terganggu, attention and concentration ini terganggu, sangat terganggu. Kemudian fungsi pikir, judgment, dan language, bahasa. Ketika melakukan pemeriksaan harus dipastikan terlebih dahulu apa bahasa yang rutin digunakan oleh pasien tersebut. Kalau memang rutin menggunakan bahasa tertentu, maka akan lebih baik kita melakukan pemeriksaan dengan bahasa yang dipahami. Dengan catatan pemeriksa juga paham tentang bahasa yang digunakan. And must be severe enough to interfere with a person's ability to function. Jadi demensia itu akan selalu mempengaruhi fungsi-fungsi dari yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, sekarang gini, kalau di gambar ini diilustrasikan mengenai orang tua, gitu ya. Apakah selalu demensia pada orang tua, dok? Ya, secara statistik memang demikian. Namun bisa saja mengenai orang muda apabila memiliki etiologi yang mempercepat timbulnya demensia. Kita akan bahas itu satu persatu. Jadi kalau kita membahas faktor resiko, risk factor diantaranya adalah older age. Maka kita benarkan jika demensia itu terjadi pada usia tua. Kemudian risk factor berikutnya adalah hipertensi, adanya gangguan cardiovascular disease, congenital heart failure, atrial fibrillation, kemudian excessive alcohol consumption, dan LLD. Namun harus jelas adanya represent a decline from a previous level of functioning. Jadi memang dibenarkan adanya penurunan dari fungsi
fungsi yang dimiliki sebelumnya. Nah, insiden dan prevalence setidaknya pada tahun 2010 di sini disebutkan 35.6 million people were living with dementia worldwide. Ini 2010. Sekarang 2021, rekaman ini di 2021. Sehingga sangat mungkin kondisi ini akan meningkat. Ya. Age is the leading risk factor for dementia and prevalence doubles about every 5 years from about 1.9% at age 65 until 70, dan ini meningkat terus, usianya tambah panjang, maka prevalensi dari kasus-kasus demensia juga akan meningkat until 47.5% over age 90. Itu ya, jadi angka usia harapan hidup meningkat, namun kasus demensia juga ternyata meningkat. Oke, nah kalau kita berbicara etiologi, tadi kan saya sempat menyampaikan multiple etiologi. Nah, etiologinya demensia apa, Dok? Oke, yang pertama neurodegeneratif. Kalau sudah mengarah pada proses degeneratif, maka kita juga berbicara tentang faktor usia juga. Di sini contohnya adalah Alzheimer disease. Kemudian Lewy bodies, frontotemporal demensia. Oh, berarti dia demensia ya, ada klinisnya. Iya, yang terganggu lobus frontotemporalnya, daerah frontal dan daerah temporal. Sehingga manifestasi klinisnya sesuai dengan fungsi apa yang diatur oleh daerah frontal dan temporal. Oke, coba diingat lagi materi pembelajaran anatomi. Saya harapkan untuk fungsi dari otak itu sudah dipelajari di semester sebelumnya. Ya. Bisa saja faktor neurodegeneratif yang lain dikarenakan Parkinson disease. Jadi awalnya pasien tersebut mengalami gangguan Parkinson, seiring berkembangnya usia mulai muncul kondisi demensia. Huntington disease ini juga bisa berpengaruh. Corticobasal syndrome, progressive supranuclear palsy, atau disebabkan prion disease. Mungkin ingat karena prion, gimana bacanya? Nah, mungkin dulu pas SMA ya belajar, jadi ada prion di tubuh ternak tertentu tidak mati dengan pemanasan tertentu, gitu. Nah, sehingga menyebabkan disease, kita kenal Creutzfeldt-Jakob disease atau Brukin spongiform encephalitis. Kalau memang radangnya ada di daerah encephalon, tuh. Selain neurogeneratif, ada etiologi vaskuler, bisa karena infark, Binswanger disease, hemodynamic insufficiency. Yang neurological disease seringkali dikonsultasikan dari bagian neurologi, ternyata yang bersangkutan sebelumnya mengalami multiple sclerosis. Ini juga memungkinkan, atau hidrosefalus. Jadi gejalanya mirip demensia, mudah lupa, nggak ingat tempat, mungkin lupa naruh kunci sehingga nggak bisa masuk rumah. Seolah-olah demensia, namun setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan pemindaian atau pencitraan otak, didapatkan kondisi hidrosefalus. Mungkin karena pembesaran ventrikel lateral misalnya. Namun setelah hidrosefalus ini tertangani, harapannya demensianya juga sudah bisa mengalami perbaikan. Ya. Kemudian ada brain tumor, entah itu tumor otak primer ataupun metastase, itu juga bisa memberikan manifestasi klinis serupa dengan demensia. Dan beberapa kondisi lain, etiologinya banyak sekali, ada karena faktor endokrin, nutrisi, infeksi, metabolik, trauma, ataupun paparan alkohol. Nah, siapa nih yang hobi konsumsi alkohol di sini? Tolong kalau bisa mulai dikurangi, sayangi diri sendiri gitu ya. Ataupun heavy metals, iradiasi, pengobatan yang menggunakan obat-obatan golongan antikolinergik, keracunan karbon monoksida. Ini setelah diikuti dalam jangka panjang bisa menjadi salah satu etiologi dari kondisi demensia. Oke. Nah, ketika kita membahas demensia pasti timbul pertanyaan, memang seperti apa ya, Dok, ya, gejala perubahan pola perilaku ataupun psikologis seseorang dengan demensia. Oke. Kita kenal itu dengan BPSD, Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. 95% of patients affected by dementia will experience BPSD. Ingat, 95%. Artinya hampir kebanyakan pasien tersebut akan memunculkan gejala behavior and psychological that are severe enough to be labeled as a problem during the course of their illness.
Apa saja itu? Nah, ternyata kita sebut itu sebagai BPSD Symptoms Cluster. Kenapa cluster? Karena merupakan perpaduan atau kombinasi dari gejala agresi, apati, depression, mania, psikosis, dan agitation. Agitatif, gelisah. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang namanya agresi ini akan selalu berhimpitan dengan agitasi. Agresi, penyerangan, bisa fisikal, bisa verbal, bisa agresif, resistance to care. Siapa yang diserang? Nakes, tenaga kesehatan, dokternya, nurse-nya, ahli gizinya. Bisa saja pasien tersebut dalam kondisi tidak sadar, jadi melakukan itu di bawah agresinya. Atau agitatif, jadinya pusing, gelisah, mondar-mandir, ada repetitive actions, perilaku yang berulang-ulang, dressing or undressing, kadang nggak sadar, nggak pakai baju, lari-lari, gitu. Atau restless or anxious, jadi nggak bisa duduk tenang, gelisah terus, terlihat seperti orang cemas. Itu contohnya bentuk agitatif. Apakah dua ini selalu ada, dok? Kalau dibilang selalu, tidak. Ada juga pada kondisi tertentu justru tenang, apatis. Nah, ini apatis. Lebih cenderung withdrawn, menarik diri, lack interest, mulai muncul hilang minat, motivation, nggak ada motivasi sama sekali. Jadi gejala-gejala ini saling beririsan, saling tumpang tindih. Ada juga gejala depresi. Jadi sad, mudah menangis, hopeless, merasa bersalah, anxious, irritable or screaming, nggak ada apa-apa, tiba-tiba teriak, gitu kan. Dan yang berat jika sudah mulai muncul kondisi suicidal. Nah, kalau mania, ya seperti orang mania, jadinya euforia, ada pressure speech, irritable, mudah uring-uringan. Yang berat apabila sudah mulai muncul kondisi psikosis. Ada halusinasi, ada delusi atau waham, misidentification, jadi sudah ada disorientasi terhadap tempat, waktu, orang, situasi, dan ada suspicious, mudah curiga. Jangan-jangan aku ditaruh di rumah sakit, nanti hartaku mau diambil keluargaku semuanya ya. Jangan-jangan aku ditaruh di sini karena aku diharapkan mau dibunuh ya. Nah, itu ya. Jadi semua gejala ini bisa saja muncul pada satu pasien dengan kecenderungan demensia apabila yang bersangkutan sudah mulai mengalami gejala BPSD. Oke. Tadi sempat saya sebutkan etiologi. Nah, kita bahas beberapa yang masuk dalam komponen etiologi tersebut. Yang pertama adalah demensia Alzheimer. Secara teori, kita akan melihat perbandingan healthy brain size pada seseorang dibandingkan pada kondisi demensia. Kalau kondisinya healthy, ya ukurannya normal, tetap. Namun apabila sudah mengalami kondisi demensia, di sini digambarkan, diilustrasikan sudah mulai mengalami shrunken brain, shrunken, mengerucut, mengecil, ya. Dibandingkan, nah yang normal sebelah sini, ini saya tunjukkan dengan laser pointer, oke. Sedangkan pada demensia, Alzheimer itu shrunken, ada mengalami pengecilan, pengerucutan dari size, ukuran otaknya. Nah, kalau kita bandingkan neuronnya, healthy neuron, nah masih ingat mana dendrit, mana akson, saya harapkan masih. Sedangkan pada Alzheimer ini sudah mulai timbul tangles, tuh beda kan? Beda bentuk, beda rupa, kurang lebih gambarannya seperti itu. Etiologinya apa? Beberapa peneliti menyebutkan bahwa adanya mutasi gen pada kromosom 21, pada APP atau protein tau, kemudian ada synapse loss dan amyloid beta protein ataupun penurunan dari asetilkolin transferase, dan sudah mulai didapatkan neurofibrillatory tangle seperti ini. Cincin yang warna coklat ini. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dari ilustrasi yang berbeda, ini seringkali dipaparkan dalam beberapa perkuliahan, ini juga sudah mulai ditemukan senile plaque. Nah, yang plaque yang sebelah sini, yang coklat ini, yang saya tunjukkan dengan laser pointer. Senile plaque, di sini ada amyloid plaque lagi, amyloid plaque lagi. Sudah mulai ada kekusutan dari neurofibrillatorinya. Nah, kalau secara klinis, Alzheimer disease dementia has a gradual and insidious onset. Jadi, onsetnya itu insidious, gradual. Udah gradual, insidious lagi.
gradual insidious. Nah, and there must be two cognitive domains affected. Ada 2 domain kognitif yang terpengaruh, as well as functional impairment. Jadi fungsi kognitifnya sudah mulai turun, apa aja fungsi kognitif? Kan banyak. Ada daya ingat, ada orientasi, ada fungsi memori, ada konsentrasi, ada perhatian. Coba dibuka lagi ya pemeriksaan status mentalnya ya. Dan disertai functional impairment, ada penurunan dari fungsinya. The most common presentation is an amnestic one. Jadi sudah mulai ada kondisi amnesia. Yang amnesia apanya? Ya ingatannya. In which the primary deficit are in the learning and memory domain. Agak sulit menerima informasi baru, agak sulit melakukan pembelajaran, dan ada fungsi memori yang terganggu. Entah itu memori segera, pendek, menengah, ataupun panjang. Nah, there are also non-amnestic presentation. Mungkin nggak kelihatan seperti amnesia, where the prominent impairment could be in the language. Bahasanya yang terganggu, visual spatial or executive functioning domains. Jadi ada fungsi eksekutif atau visual spasialnya. Nah, individual will have increasing difficulty functioning in their daily activities as the disease progresses. Jadi ada beberapa aktivitas harian yang akan terpengaruhi. Karena yang bersangkutan sudah mulai muncul nih demensia Alzheimer-nya. Mungkin nggak ingat kalau mau ke kota lain harus lewat jalan mana, atau kalau mau check up ke rumah sakit harus mengenakan baju apa, harus lewat kemana, harus naik kendaraan yang mana. Tentu ini akan berpengaruh pada diri seseorang. Dan demensia Alzheimer ini have no relation with another systemic disease. Dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya gangguan fisik medis yang lain. Dan seringkali berhubungan dengan faktor usia sebagai salah satu faktor risiko. Oke, kita berpindah dari Alzheimer disease ke demensia vaskuler. Yang membedakan dengan demensia Alzheimer tadi, yang namanya demensia vaskuler itu dia memiliki progresi yang tipikal. Jadi kalau kita sebut seperti anak tangga gitu ya, symptoms stay the same for a while. Jadi dia akan mengalami kondisi demensia, kemudian mengalami penurunan secara mendadak, bertahan, turun lagi, bertahan, turun lagi, gitu toh. Jadi step by step, then suddenly get worse. Kalau sudah mengalami perburukan, bisa permanen. Tuh, nah. Sama seperti tadi, jadi faktor resiko bisa karena faktor usia, diabetes, hipertensi, sudah mulai muncul sindrom metabolik. Sindrom metabolik bisa karena obesitas sentral, hipertensi, dislipidemia, ataupun resistensi insulin. Dan ketika kita ikuti secara klinis, progresnya ini bisa mengarah pada vaskular demensia. Karakteristiknya seperti apa? Konsepnya akut. Ya, stepwise decline yang saya sebutkan tadi seperti anak tangga, ini istilahnya stepwise decline. Penurunannya bertahap. Bertahap perburukan, bertahap perburukan, bertahap perburukan lagi. Bisa disertai karena masalah kardiovaskular accident, ada disfungsi kognitif. Ya, sekali lagi disfungsi kognitif kalau kita bicara demensia, yang disfungsi kognitifnya. Kemudian ada defisit neurologi dan ditemukan bukti nyata berdasarkan neuroimaging evidence. Subtipenya apa? Banyak yang berhubungan dengan vaskular terutama. Bisa karena stroke, bisa karena multi-infarct, bisa karena subcortical VAD, karena small vessel disease, bisa kadasil atau bisa mixed demensia. Jadi berbagai subtipe ini muncul dalam satu kondisi. Ya, jadi kalau vaskular demensia itu tidak melepas karena faktor gangguan vaskulernya. Dengan ciri khas, konsepnya akut, penurunannya bersifat stepwise. Dan ada temuan berdasarkan neuroimaging. Contohnya gini, seorang pria 78 tahun mengalami kekambuhan CVA infarct. Saat ini kekambuhan yang keempat dalam 2 tahun terakhir, dikeluhkan oleh keluarga, sering lupa, mudah marah, bersikap seperti anak-anak, sering pergi dari rumah tidak bisa pulang. Nah, kita bisa berpikir nih, ini jangan-jangan karena progresi dari stroke-nya, bisa karena multi-infarct-nya, sehingga menyebabkan atau menjadi salah satu faktor risiko terjadinya demensia vaskuler. Ya, bedakan dari demensia Alzheimer tadi, kalau Alzheimer tadi bisa saja tidak diikuti oleh faktor fisik metabolik sebelumnya. Nah, sekarang demensia on peak disease. Jadi kalau pada hasil PET scan, yang namanya peak disease itu akan disertai
penurunan yang cukup berat dari aktivitas otak, terutama di regiofrontal di depannya, regiofrontal. Awalnya regiofrontal itu kan dia berpengaruh pada fungsi kognisi, emosi, dan perilaku. Begitu lobus frontal ini mengalami gangguan, ada penurunan aktivitas di sana, maka otomatis 3 kondisi ini akan terpengaruh. Ada gangguan kognisi, ada emosi, dan ada perilaku yang terganggu. Seringnya terjadi kurang dari usia 60 tahun, kemudian disebabkan oleh atrofi atau degenerasi dari lobus frontalis. Jadi sudah mulai ditemukan di sana atrofi atau degenerasi yang ditandai dengan perubahan perilaku. Pertamanya perubahan perilaku, kemudian memorinya terkena, dan diikuti gejala ini ya, suasana perasaan atau mood. Dia bisa euforia, bisa menunjukkan rasa senang yang berlebihan, atau justru numbness, datar, perasaan yang datar, disinhibisi, bisa anxiety atau apati. Sedangkan demensia, tadi saya sudah sebutkan ini ya, prion, masih ingat. Nah, demensia on gradual check-up disease. Jadi ini mungkin dulu pernah dengar mad cow disease, penyakit sapi gila, betul? Nah, jadi sebenarnya yang gila juga bukan sapinya. Jadi gimana ya? Lebih disebabkan karena prionnya. Nah, katakan seandainya yang bersangkutan mengalami demensia, perjalanan demensianya ini progresif. Bisa disertai gejala-gejala piramidal or extrapyramidal symptoms with myoclonus. Myo itu otot, klonus itu ya klonus, jadi gangguan di otot berupa pergerakan yang bersifat klonus. Extrapyramidal symptoms itu gejalanya ini tremor, gelisah, nggak bisa tenang, ada akinesia, ada kekakuan dari postur tubuhnya. Pada pemeriksaan EEG kita bisa mendapatkan triphasic waves. Nah, typically causes rapidly progressive dementia. Jadi demensianya itu bersifat progresif dan rapid, cepat. With global cognitive impairment, jadi ada impairment, ada penurunan dari kognitif secara global that may be accompanied by gait abnormalities and stimulus-induced myoclonus. Jadi ada abnormalitas dari gait-nya, cara jalannya. Ya. Kalau pemeriksaan EEG kita dapat triphasic waves, kalau pemeriksaan MRI kita bisa dapatkan abnormalitas pada daerah korteks dan basal ganglia. Kalau basal ganglianya terganggu, maka ini yang menjelaskan kenapa ada gangguan pada fungsi motoriknya. Nah, penyebabnya ya bisa karena disease causing prion. Si prion-prion inilah yang menyebabkan kenapa dia bisa menjadikan seseorang mengalami brain shrink. Jadi sekali lagi otaknya ya, size-nya itu mengalami pengerucutan atau penyempitan. Nah, konsekuensinya apa? Those affected lose the ability to think and to move properly and suffer from memory loss. It is always fatal, usually within 1 year of onset of the illness. Jadi memang manifestasi klinisnya seperti demensia, tapi penyebabnya yang berbeda. Sehingga di sini penjelasan saya di pertemuan pemeriksaan psikiatri, kapan kita harus melakukan pemindaian atau pemeriksaan pencitraan pada pasien-pasien psikiatri, ya kita lihat dulu indikasinya apa, indikasi klinisnya seperti apa. Kalau memang curiga ada gangguan di otaknya, entah mungkin seperti ini tadi ya, karena peak disease ya, dia sudah mengalami atrofi atau degenerasi di lobus frontalis, ya nggak apa-apa, kita lakukan pemeriksaan, kita konsul ke dokter neurologi, barangkali bisa dilakukan PET scan. Apa yang ada di situ apa? MRI boleh, CT scan boleh. Nah, sekarang kita masuk demensia on Huntington disease. Jadi mungkin terdengar asing. Jadi kalau Huntington disease itu dia akan selalu disertai beberapa gejala. Contohnya gejala Korea. Korea itu ada involuntary movements, decrease of multitasking, nggak bisa multitasking, tapi harus dibedakan apakah sebelumnya yang bersangkutan memang bisa multitasking atau tidak. Tadinya bisa dong, kerja apa aja dalam satu waktu dia akan berusaha untuk mengerjakan. Oke. Terus sekarang tiba-tiba nggak bisa, bahkan satu pekerjaan aja nggak bisa. Oke, kita mulai curiga dulu, terutama kalau sudah ada involuntary movement, jangan-jangan masuk dalam Huntington disease. Tetap ada restless, fidget,
Jadi restless ini nggak bisa tenang. Kalau pijat itu barangkali ini loh, kayak cemas gitu ya, kayak sering megangi tangan gitu, khas seperti orang cemas. Kayak kalian kalau mau ujian mungkin ya, jadi cemas gitu, jari-jarinya dipegangin terus. Nah itu serupa dengan kondisi pijat. Kemudian ada decrease of organizing, concentration, and prioritizing, nggak bisa memprioritaskan masalah, sulit konsentrasi. Kemudian ada penurunan fungsi motorik halus. Ya, pada beberapa kondisi bisa disertai obsessive compulsive disorder atau gangguan psikosis. Nah, ini berarti sudah berat. Ada trouble swallowing, bisa mengalami depresi or anxiety, slowness of movement, ada episodic anger, irritability, slow eye movement. Jadi normalnya kan kita pergerakan pola mata ya normal ya, bisa bergerak ke kanan, kiri, atas, bawah gitu. Nah, kalau Huntington disease ini lambat semuanya. Penurunan kreativitas, ada masalah dalam keseimbangan, dan yang terakhir impulsif. Kita bisa bedakan dari gambar ini. Kalau otak normal, nih ada tulisannya normal, ikutin laser pointer saya. Sedangkan pada advanced Huntington disease, dia shrinkage. Tuh kan mengerucut. Beda kan antara yang Huntington dengan yang normal. Ini sekali lagi berdasarkan hasil pencitraan. Nah, manifestasi klinisnya seperti apa? Ya ini tadi yang sudah saya sebutkan, disertai penurunan fungsi kognitif. Ya. Nah, berikutnya demensia Lewy bodies. Karena kalau beberapa jurnal menyatakan bahwa Lewy body demensia ini memang progresinya step by step dibandingkan sama-sama step by step dibandingkan Alzheimer. Ada yang menyebutkan Lewy body ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Tapi juga ada yang menyebutkan wanita lebih banyak dari pria. Cuman ya kita ikuti saja jurnal itu. Yang membedakan justru di gejalanya. Memang yang terganggu adalah kognisinya, tapi pada Lewy body demensia ini ada yang membagi berdasarkan early stage, middle stage, dan later stage. Kalau early stage ya sudah mulai muncul delusi, ada pikiran-pikiran waham, gelisah, kemudian ada gangguan pada siklus tidur bangunnya, rapid eye movement-nya terganggu, kemudian movement difficulties, ada masalah ini ya, urinary issues, buang air kecilnya terganggu, fungsi mixinya terganggu. Kalau udah masuk middle stage, nah hati-hati, ada motor impairment, itu yang menyebabkan mudah terjatuh. Pada beberapa kasus yang dikonsultasikan dari ortopedi, usia 60 tahun ke atas dikeluhkan jatuh di kamar mandi misalnya, jatuh saat di kamar mungkin, fraktur gitu ya, kalau fraktur multiple, hip dextra sinistra barangkali, saking beratnya gitu kan, karena frakturnya. Ternyata dari keluarga menyampaikan, iya sering lupa jalan, nggak ingat arahnya, nggak ingat jalan pulang gitu. Kita perlu berpikir, jangan-jangan bagian dari Lewy body demensia. Sudah mulai speech difficulty, decrease attention, paranoia, jadi lebih berat ya dari early stage tadi, dan ada significant confusion, bingung aja. Kalau later stage, ya sudah mulai extreme muscle rigidity, otot-ototnya sudah rigid, kaku. Mungkin ke arah kontraktur bisa jadi speech difficulties, jadi yang tadinya dia rutin menggunakan bahasa apa, sudah mulai kesulitan untuk berbicara, sensitivity to touch, dan susceptibility to infection. Kenapa kok jadi susceptible? Mudah sekali rentan mengalami infeksi, ya karena posisinya tirah baring terus, nggak bisa aktivitas, jalan sedikit sudah nggak kuat, mudah jatuh, gitu tuh. Kalau caregiver-nya kurang care, ia akan cepat mengalami kondisi resiko infeksi. Nah, sebenarnya penemunya ini kenapa dibilang Lewy, karena penemunya Frederick Lewy gitu kan. Jadi kenapa dia dibilang demensia Lewy bodies ya, karena individuals ini lost their memory and have difficulty learning new information. Khas sekali ya toh pada orang demensia. Yang terganggu apa? Yang terganggu Lewy bodies-nya. Jadi ada deposit protein inside neurons yang harusnya di dalam neuron itu protein akan dipertahankan tetap ada di sana, ini sudah mengalami deposit, sudah deposit di sana lagi. Kemudian ada neurodegenerative disease, ada worsens over time. Jadi dengan perjalanan waktu itu akan memburuk. Nah, berikutnya adalah demensia on Parkinson disease. Saya sudah bicara ya tadi ya, kalau Parkinson disease ya sebelumnya pasti didahului oleh kondisi Parkinson.
Jadi kalau Parkinson ini, it is not known why it occurs, but has been linked to genetic mutations and environmental factors. Sebenarnya not known, nggak diketahui kenapa kok bisa terjadi. Apakah semua yang Parkinson nanti diikuti demensia? Tergantung. Beberapa peneliti menyampaikan bisa saja karena mutasi genetik atau faktor lingkungan yang saling berpengaruh. Nah, Parkinson demensia ini akan menginhibisi fungsi pikir and reasoning abilities. Jadi fungsi pikirnya terganggu, reasoningnya terganggu, kemudian high risk of experiencing this type of dementia are those who already have Parkinson disease. Kejadiannya sekitar 2%. Itulah kenapa nggak semua orang dengan Parkinson nantinya demensia. Tuh. Berikutnya adalah the major difference between Parkinson disease dementia and other dementia is that there is a drastic difference in one's mobility and ability to move around freely. Ya, memang sebelumnya sudah mengalami Parkinson, pasti ada rigiditas, toh, ada tremor, ada rigiditas, sehingga untuk berjalan itu akan sulit. Nah, setelah Parkinson kita punya nih demensia on HIV disease. Maka mutlak sebelumnya ada infeksi HIV yang mendahului. Pasiennya menunjukkan gejala apatis, reaksinya lambat, bisa saja disertai gangguan psikotik, tidak mampu membedakan yang nyata dengan yang tidak nyata. Pada beberapa kondisi ya disertai seizure atau kejang. Ada ataksia, ada hiperrefleksi, dan yang khas adalah gejalanya bersifat progresif. Progresif berdasarkan apanya? Perburukan gejalanya. Dan yang terakhir, demensia on normal pressure hydrocephalus, tadi sudah saya sampaikan, bisa karena hidrocephalusnya, entah itu karena blocking of liquor cerebri, bisa menyebabkan kondisi demensia, enuresis, dan ataksia, namun yang bisa memberikan harapan pada prognosisnya dia bersifat reversible. Ketika hidrocephalusnya tertangani, maka harapannya demensia ini juga perlahan akan mengalami perbaikan. Oke, cara periksanya gimana? Tetap anamnesis, kita evaluasi medical history, cognitive domain evaluation, jadi pemeriksaan status mental sebelumnya tetap dilakukan, kemudian kita evaluasi manifestasi neuropsikiatriknya, dan sesuai indikasi untuk pemeriksaan lab dan kondisi patologis. Untuk pemeriksaan lab, katakan memang butuh lab complete blood count, hitung darah gitu ya. Dia minta aja nggak apa-apa, serum elektrolit, fungsi renal ataupun hepar, glukosa, albumin, dengan catatan memang dia harus sebagai faktor koreksi. Benar itu menjadikan sebagai sebab yang berkontribusi terhadap terjadinya gejala. Katakan butuh pencitraan, structural imaging, entah minta CT scan atau MRI, ya kita harus memastikan ada nggak infak di situ, ada nggak lesi massa tumor, ataupun kita membuktikan ada tidaknya hidrocephalus. Barangkali seperti tadi peak disease gitu ya, kita curiga ada atrofi di daerah lobus frontalis, apa-apa kita minta pemeriksaan structural imaging. Jadi tetap ya ada indikasi, ada kebutuhan, karena pemeriksaan itu juga akan melibatkan persetujuan dari pasien ataupun keluarga. Yang bisa dilakukan rutin oleh mahasiswa, dokter muda, gitu kan, dalam setting klinis rawat jalan, boleh lakukan mini mental state examination. Mungkin kita pernah kenal MMSE, atau yang sekarang bisa kita menggunakan MoCA, Montreal Cognitive Assessment, itu juga boleh sebagai screening ya, bukan sebagai bagian dari diagnosis pasti, nggak boleh. Jadi ditujukan untuk screening saja. Nah, yang saya tunjukkan di sini adalah MMSE yang versi bahasa Indonesia. Barangkali membutuhkan versi bahasa lain, bisa dicari sendiri. Pada prinsipnya, kalau skornya 27-30, maka ini normal. Tapi kalau di bawah itu, kita boleh mulai curiga ada sesuatu terkait fungsi kognitifnya pada pasien kita. Oke, ini silakan dipelajari, silakan dipraktekkan. Nah, kita masuk pada terapi. Jadi kalau pharmacological treatment for cognitive impairment, ini saya mengutip dari Kaplan. Oke, bisa saja kita menggunakan preparat kolin esterase inhibitor. Kita pakai donepezil,
mulai dari dosis 5 mg, atau kalau kita mau pakai galantamin juga boleh, pakai rivastigmine juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai NMDA reseptor antagonis, kita pakai memantin. Ya. Terus selain obat-obatan ini, boleh nggak pakai yang lain? Boleh saja. Barangkali pasien demensianya sudah menunjukkan gejala psikotik, kita menggunakan antipsikotik dosis rendah terlebih dahulu juga nggak masalah. Antipsikotik itu apa, Dok? Oke, pelan-pelan. Nanti ada mata kuliah tersendiri terkait psikofarmaka. Nah, untuk non-farmakologi, jadi di sini kita selain obat, kita juga menggunakan psikoterapi ya, bisa psikoterapi suportif kita sampaikan pada pasiennya. Tapi kan pasiennya mengalami gangguan kognitif ya sebisanya kita berikan pemahaman terkait kondisi pasien. Kemudian ada manajemen behavioral management. Jadi di sini kita bisa manipulasi lingkungannya. Kita hadapkan pada reality orientation, bisa pengenalan warna, jam, gambar gitu kan, warna ruangan barangkali, dan tugas-tugas yang bersifat repetitif. Contoh, merapikan kamar, ya, merapikan jam, meletakkan barangkali memang rutin menggunakan obat tertentu, ya kita letakkan di situ, kita latih harus ditaruh di mana. Kemudian environmental aids, jadi kita kondisikan bahwa lingkungannya itu aman untuk pasien tersebut, pasien demensia. Jadi mulai dari meletakkan handrails, kemudian suitable clothes. Jadi suitable clothes ini contohnya gini, karena pasien demensia itu kan akan cenderung sulit ya melakukan gerakan koordinasi. Motorik halusnya barangkali sudah mulai terganggu kalau demensianya berat. Jadi ya tolong berikan pakaian yang mudah digunakan. Jadi yang nggak banyak kancing, barangkali yang nggak ribet banyak tali gitu loh. Jadi yang benar-benar yang begitu dikenakan ya sudah yang bersangkutan merasa nyaman. Karena cenderung pada pasien demensia akan kesulitan memasangkan kancing. Gitu. Kok jumlahnya nggak pas ya, jadi bisa saja mengenakan baju yang berkancing itu bisa lebih dari 1 jam karena bingung mengepaskan tadi. Kemudian meletakkan kursi ataupun tempat tidur kita kondisikan yang tidak sampai menyebabkan resiko jatuhnya meningkat. Kemudian ada daily activities, jadi aktivitas fisik untuk mengingat, memori, dan rutin tugas-tugas rutinnya apa. Behavioral therapy lebih ke arah reinforcement, jadi kita memaparkan kembali beberapa aktivitas yang bisa menjadi rutinitas dan itu pada akhirnya dikerjakan secara refleks, nggak pakai mikir dulu apa ya gitu terlalu lama. Ya aja. Oke. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bisa dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam kasus. Shall we try with case illustration? Are you ready? Oke. Nah, kalau belum balik saja ke menit pertama dari video ini, tapi kalau sudah, barangkali kita bisa coba dengan kasus ya. Male 78-year-olds referred by orthopedics and neurology department on February 2021 brought by his family to hospital because suddenly abrupt when try to walk to kitchen. Nah, mulai terpikir ya, seorang pria 78 tahun dikonsultasikan dari dokter bedah tulang dan neurologi lebih dikarenakan riwayat jatuh ketika berjalan. Dari ortopedik mendapatkan close fracture multiple di daerah leg, tibia, hip, and already stabilized from orthopedic department. And then 3 days in charge, family told that the patient had changed in meantime, often confused, could not remember family members, rambling, mumbling, could not sleep. 10 years when they think it's often become geriatric problem. Nah, ini salah satu masalah lingkungan adalah ketika masuk fase geriatri akan dianggap wajar apabila tidak bisa tidur gitu ya. Masalahnya could not sleep 10 years, jadi selama 10 tahun ada masalah tidur tapi dibiarin. But patient condition worsen in 1 year, jadi selama 1 tahun terakhir memang sudah mengalami kondisi perburukan. All activities become slow and limited. When patient walks suddenly falls, so always need to hold to others on the wall. Jadi bahkan untuk berjalan pun akan selalu membutuhkan orang lain atau setidaknya berpegangan dengan dinding.
Itulah kenapa tadi saya sempat sebutkan handrails ya. Jadi kalau sudah masuk fase geriatri memang akan lebih baik ada handrails di situ. Tapi kalau nggak mungkin dipasang gimana dok? Ya udah yang penting lingkungannya aman. Kemudian kita balik ke kasus patient feels like at home, denied being in charge in hospital. Jadi ruang rawat inap itu dikira rumahnya. Afraid and sure about seeing people intruding through window at night. Nah, dapat ya. Jadi ada rasa takut dan yakin melihat orang lain masuk lewat jendela saat malam hari. Complete blood count, thyroid functions within normal limits, serum treponema test was not reactive, MRI showed mild general cortical atrophy. Oke, sudah sedikit saya singgung di awal, ada atrofi di daerah korteks pada pemeriksaan MRI. Kira-kira ke arah mana ini? Nah, ini sudah mulai nih dikonsulkan ke psikiatri. Ternyata ketika diobservasi di bangsal dirawat inap sudah mulai ditemukan delusi. Ada waham, ada restlessness, sudah mulai muncul sleep-wake cycle disturbance, dan ini sudah muncul dalam 10 tahun, memburuk selama 1 tahun terakhir. Gitu. Confused, attention disturbed, yang awalnya justru datang karena jatuh ini tadi. Awalnya jatuh, sebenarnya kalau nggak jatuh mungkin nggak dibawa oleh keluarganya ke dokter. Gitu. Kemudian ada cognition decrease, dan itu bersifat fluktuatif, sudah mulai ada halusinasi visual, dan ternyata mini mental state examination-nya skornya 15, yang seharusnya normal 30, 27-30, artinya kita sudah mulai curiga ada penurunan fungsi kognitif di sana. Nah, kalau seperti ini, kita sudah bisa menduga barangkali lebih dikarenakan major neurocognitive disorder due to demensia Lewy bodies. Kok Lewy bodies sih dok, kan belum diperiksa neuronnya. Ya nggak harus neuronnya. Kita boleh berpikir bahwa bagian dari atrofi korteks ini tadi bisa merupakan bagian dari demensia Lewy bodies. Oh, karena tadi jatuh-jatuh itu ya dok. Ya, bisa saja karena gangguan dari fungsi motoriknya, bisa lebih dikarenakan dia sudah masuk pada late stage dari Lewy bodies, itu juga bisa. Bisa nggak dok kita mendiagnosis banding dengan demensia yang lain? Bisa saja, yang penting hasil pemeriksaan memang menunjang. Tapi kalau kita jelaskan pada keluarga berupa demensia, gitu aja juga boleh. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nah, jadi further reading tetap boleh belajar dari mana aja, silahkan. Mungkin masih menjadi ganjalan di kasus yang tadi. Kenapa kok perlu dites treponemal, dok? Serum treponemal kok ada di situ ya? Untuk menyingkirkan apakah treponemal testnya itu positif atau negatif. Kalau positif ya kita bisa berpikir bahwa itu demensianya bukan karena Lewy bodies, tapi karena infeksi dari treponemal pallidum yang memang dia ascending menginfeksi otak. Bisa ya dok ya? Bisa. Nah, further reading-nya ini ya, bisa baca Kaplan Sadok, bisa baca DSM-5, atau mau belajar di SMLE boleh, textbook of psikofarmakologi, karena ini sudah belajar tentang klinis, juga mulai belajar dari sana, atau dari catatan psikiatri, juga nggak masalah. Oke, jadi next project kita akan membahas mental organic disorder. Saya harapkan dikuasai dulu delirium dan demensia, supaya nggak bingung. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau yang demensia ini yang terganggu adalah fungsi kognitifnya. Ya, fungsi kognitifnya ada decrease on fungsional. Jadi udah kognitifnya terganggu, fungsi hariannya terganggu, ada impairment dalam beberapa fungsi spesifik. Kesadarannya masih utuh. Pada beberapa kondisi bisa disertai behavioral and psychological symptoms of dementia, di antaranya adalah gejala apatis, agresi, kemudian ada agitatif, depresi, mania, atau psikosis. Yang macam-macam varian dari gejalanya sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada yang bersifat reversible demensia, contohnya pada normal pressure hidrocephalus. Ketika hidrocephalusnya sudah tertangani, diharapkan demensianya juga akan mengalami perbaikan. Namun ada juga yang bersifat progresinya itu onsetnya akut,
progresinya cepat gitu dan disertai komorbiditas gangguan vaskuler, maka itu adalah bentuk dari vaskular demensia. Ada juga yang progresinya perlahan-lahan, insidius gitu toh. Ya, barangkali itu bagian dari Alzheimer demensia. Kalau yang tadi seperti kasus tadi ada demensia Lewy bodies khas sekali. Biasanya memang secara kasus banyak pada laki-laki, awalnya disertai gangguan koordinasi motorik, mudah jatuh, gampang bingung. Itu. Kalau demensia pada Parkinson, ya selalu diawali kondisi Parkinson. Seperti halnya pada demensia pada pasien HIV, ya sebelumnya ada kondisi infeksi HIV-nya terlebih dahulu. Untuk tata laksana, ya sesuai dengan kondisinya. Kita bisa memperbaiki cognitive impairment menggunakan anticholinesterase inhibitor, seperti rifastigmine, donepezil, galantamin, preparat-preparat anticholinesterase. Kemudian untuk non-psikofarmaka itu bisa memberikan psikoterapi suportif pada pasiennya ataupun manipulasi lingkungan untuk pasiennya juga. Dan jangan lupa psikoedukasi keluarga karena tetap melibatkan keluarga. Oke, untuk video pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang gangguan mental organik. Jadi semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan saya minta tolong untuk diulang. Nanti kuis akan dilaksanakan di akhir sesi perkuliahan. Oke, perkuliahannya kapan? Ya, sesuai jadwal perkuliahannya. Oke, saya mundur diri. Terima kasih. Silakan beralih ke video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.